Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Muhammad Hanif SIG, MAG, MA, dan teman-teman 4 PAIB yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Emi Amalia, Eri Syahriah, Diah Ayu Anggraini, dan Hikmah Ali Amrullah. Kali ini kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pendekatan insider dan outsider dalam penelitian keagamaan. Ya, baik, dalam judul tersebut kita membawa 4 pembahasan. Yang pertama adalah konsep insider dan outsider, yang kedua adalah penelitian studi agama dalam perspektif insider dan outsider, yang ketiga adalah pengkategorisasian respon terhadap problematika insider dan outsider, terus yang terakhir adalah implikasi perspektif insider dan outsider dalam pendidikan agama. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu konsep insider dan outsider. Dalam pengetahuan umum, kata insider itu biasa diartikan sebagai para pengkaji agama yang berasal dari agama tersebut atau agama yang bersangkutan dengan sang pengkaji. Kemudian kata outsider adalah biasa diartikan sebagai para pengkaji yang bukan berasal dari agama sendiri atau bukan dari agama yang bersangkutan. Nah, dengan adanya insider dan outsider ini, para ilmuwan itu bertanya-tanya apakah penilaian dari insider dan outsider ini bersifat objektif atau dapat dipertanggungjawabkan, karena latar belakang mereka dari outsider dan insider ini yang sangat melekat pada diri mereka. Nah, dan bagi para outsider ini perlu menyadari bahwa agama itu bukanlah suatu fenomena sosial belaka, namun agama ini memiliki kesakralan, ya, bersifat sakral. Maka dengan itu tidak menjadikan agama sebagai budaya, sehingga diharapkan terciptanya pemahaman agama yang lebih utuh. Dan outsider itu bahkan dapat menggambarkan agama insider pada hal-hal yang tidak terfikirkan oleh insider. Nah, misalnya, dan harus disadari bahwa kajian Islam yang dilakukan oleh outsider ini dapat memicu dan menggerakkan gerak kesadaran intelektual bagi dunia Islam. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang selanjutnya, itu mengkaji kelompok keagamaan dalam perspektif insider dan outsider. Ya, di sini akan ada beberapa bagian. Yang pertama itu adalah komplit partisipan atau partisipan murni. Yang dimaksud peserta di sini adalah pemeluk agama yang terlibat penuh pada aktivitas keagamaan. Para peneliti pada tipe ini umumnya menulis dan mengkaji tentang agama sebagai insider dengan pemanfaatan pengetahuan dari orang dalam. Yang kedua itu ada participant as observation, atau yang biasa disebut dengan pengamat sebagai partisipan. Dalam partisipan ini mulai digunakan setelah Cornelius P. Celle di era 1890-an, dan Berger pada tahun 1980-an menunjukkan sikap netral dalam penelitian dengan mengambil jarak dari komunitas objek. Yang selanjutnya itu ada observer as participant, atau peserta sebagai pengamat. Ya, dalam Kimnot memilih Eileen Berger untuk menggambarkan pengamat yang posisinya sebagai peserta. Pada awalnya, Berger dengan tegas menolak untuk melakukan penelitian tersebut, tidak terlibat langsung tentang isu unifikasi gereja antara praktis dan etika, atau unification course. Yang selanjutnya itu ada complete observer atau pengamat murni. Pengamat murni di sini adalah pengkaji dari kalangan orang luar atau outsider. Penelitian lebih banyak menyangkut ranah perspektif etik, di mana konsep-konsep sosial
digunakan untuk menjelaskan perilaku psikologis hasil pengaruh kepercayaan religius. Yang selanjutnya itu ada kelompok insider, partisipan murni atau pemeluk agama. Menurut Kim Knot, partisipan murni akan menghadapi beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama itu mengkaji dan menulis agama berdasarkan perspektif dalam atau insider. Yang kedua itu objektivitas tulisan bukan menjadi tujuan lagi. Dan yang ketiga, mengkritik agama juga bukan tujuan dari partisipan murni. Yang keempat, para penulis tentang agama hanya untuk tambahan atau pengetahuan orang dalam. Selanjutnya itu partisipan sebagai peneliti. Ini merupakan sebuah cara pandang yang relatif baru. Menurut Kim Knot, posisi partisipan sebagai peneliti akan menghadapi beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, pada umumnya mereka mengadopsi sikap yang kritis daripada meniru peran partisipan murni. Dan yang kedua itu mereka berusaha mengadopsi cara-cara peneliti untuk mengkaji keagamaan di tengah-tengah komunitas agama mereka sendiri. Selanjutnya, kelompok outsider. Kelompok outsider dibagi dua peneliti. Yang pertama, peneliti murni, perjuangan untuk menjadi peneliti murni. Yang kedua, peneliti sebagai partisipan, posisi yang netral. Yang pertama, peneliti murni, perjuangan untuk menjadi peneliti murni. Menurut Kim Knot, posisi peneliti murni akan menghadapi kondisi sebagai berikut. A. Kita dapat berharap pada peneliti murni untuk menemukan objektivitas karena mengkaji agama dalam perspektif luar. B. Banyak menghindari peran partisipan atau pemeluk agama. C. Peran peneliti murni biasanya pada kajian psikolog dan sosiologi agama dengan menginginkan penemuan makna. D. Namun masih sulit untuk membuat jarak penuh dengan partisipan. Yang kedua, peneliti sebagai partisipan, posisi yang netral. Menurut Kim Knot, posisi peneliti sebagai partisipan akan menghadapi kondisi sebagai berikut. A. Peran peneliti sebagai partisipan akan diperiksa lagi. B. Peneliti sebagai partisipan menurut Kim Knot berada pada posisi netral. Selanjutnya, pengkategorian sebagai respon terhadap problematika insider atau outsider itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, otonomi pengalaman religius yang ia asosiasikan dengan pendekatan fenomenologis. Yang kedua, reduksionisme sebagai yang dicontohkan oleh mereka yang mengambil keilmiahan pendirian objektif outsider. Yang ketiga, netralis dan agotisisme metodologis sebagaimana yang diadopsi oleh orang-orang seperti Naim yang mengandalkan akun orang dalam tanpa mengevaluasi kebenaran atau kepalsuan mereka. Yang keempat, refleksivitas. Implikasi perspektif insider dan outsider dalam pendidikan agama. Pendekatan insider dan outsider dalam konteks keagamaan memiliki implikasi dalam pendidikan agama. Jika diimplementasikan dalam konteks pendidikan dan keagamaan, pendidik memiliki peran sentral dalam menanamkan dan memberikan pemahaman utuh tentang diversitas keagamaan. Indonesia yang memiliki keragaman suku, etnis, dan kepercayaan membutuhkan energi besar bagi pendidik untuk memahamkan posisi Indonesia yang memiliki ragam agama. Pendidik juga memiliki tugas besar dalam menanamkan pemahaman generasi tentang komunikasi lintas agama, agar tercipta kondisi masyarakat yang tertib dan aman. Pendidik berusaha menampilkan universalitas agama dalam pembelajaran. Pendidik harus mau dan berani menjelaskan posisi agama-agama lain di Indonesia. Dengan kata lain, pendidik harus berani menjelaskan bahwa dalam realitas kehidupan, fenomena keberagaman manusia dipengaruhi cara pandang seseorang dalam meyakini sesuatu. Misalnya saja, dalam agama Islam, muncul beragam pemikiran tentang Islam sehingga melahirkan begitu banyak sekte dan aliran.
Banyaknya sekte atau aliran itu juga memberikan implikasi terhadap perilaku dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Begitu pula, apabila individu dipertemukan pada komunitas agama masyarakat yang berbeda dengan dirinya. Disinilah konsep pranata keagamaan lahir untuk mengatur hubungan antar agama dalam sebuah negara. Perlunya pengaturan disebabkan masing-masing manusia penganut agama melaksanakan kehidupan berdasarkan tuntunan agama sesuai dengan kebebasannya. Sebagaimana konsep manusia menurut Nasution, bahwa manusia mempunyai daya dalam dirinya untuk mewujudkan perbuatan yang dikehendakinya itu. Mungkin itu yang kami sampaikan tentang pendekatan outsider dan insider dalam penelitian keagamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.